Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Bagas Iswandaru NPM 23013, Gata Adi Surya NPM 23014, Izul Amada Hukma NPM 2317, Dani Nur Ismail Mustafa NPM 2305, dan Hendian Bintang NPM 20125. Kelompok kami akan membahas tentang analisis CSR komunitas Yamaha RE King Indonesia atau YRKI. Komponen input dalam consumer decision making merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi konsumen sebelum mengambil keputusan. Dalam konteks komunitas Yamaha RE King Indonesia atau YRKI, program Corporate Social Responsibility atau CSR menjadi input eksternal yang mampu membentuk persepsi masyarakat terhadap komunitas. Melalui berbagai kegiatan sosial, lingkungan, dan edukasi, masyarakat memperoleh pengalaman positif yang mempengaruhi cara mereka memandang komunitas YRKI. Kita masuk ke komponen input dalam consumer decision making dan implementasi CSR YRKI. Yang pertama ada the making mix atau bauran pemasaran. Itu meliputi yang pertama produk, yaitu donor darah, safety reading, santunan anak yatim, pembagian takjil, penanaman pohon, bakti sosial, bantuan bencana, dan ambulans gratis. Untuk yang kedua yaitu promotion atau promosi. Publikasi kegiatan CSR melalui yang pertama bisa dilakukan dengan Instagram, Facebook, TikTok, website, banner, atau poster dokumentasi kegiatan. Untuk yang selanjutnya yaitu price atau harga. Pada komunitas YRKI ini, harga bukan tentang harga, yaitu tentang pengorbanan yang dilakukan anggota, meliputi dari waktu, tenaga, dana pribadi, iuran anggota, biaya perjalanan, peralatan kegiatan, dan konsumsi. Untuk yang terakhir, distribusi atau flash, yaitu program dilaksanakan di berbagai lokasi seperti di desa, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, posko bencana, jalan raya, dan lokasi touring acara. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai social cultural influence atau pengaruh sosial budaya dalam komunitas RKI. Yang pertama ada reference group atau kelompok acuan. Ini yang berarti sesama anggota yang saling mengajak untuk mengikuti kegiatan CSR ini. Kemudian ada pengurus yang dapat menjadi teladan, klub motor lain yang ikut kolaborasi. Ini maksudnya adalah ajakan atau pengaruh dari dalam suatu kelompok untuk mengikuti kegiatan CSR atau bakti sosial ini. Dampaknya adalah budaya peduli semakin berkembang di dalam suatu komunitas. Kemudian yang kedua ada keluarga. Ini adalah pengaruh keluarga untuk mendukung anggota mengikuti kegiatan tersebut. Misalnya seperti istri atau anak yang ikut dalam bakti sosial, dan juga keluarga yang juga ikut hadir pada kegiatan CSR ini. Dampaknya adalah kegiatan komunitas mendapatkan dukungan keluarga sehingga dapat lebih bersemangat dan berpikiran positif untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga ada social class. Ini maksudnya dalam program CSR ini dibuka untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan kelas sosialnya, yaitu tanpa membedakan status ekonomi, pekerjaan, pendidikan maupun usia, sehingga dapat seluruh masyarakat memperoleh manfaat yang sama dari kegiatan bakti sosial ini. Kemudian yang terakhir ada culture atau subculture. Ini budaya dan subbudaya yang dibangun oleh komunitas tersebut. Yang pertama ada solidaritas, keselamatan berkendara, kepedulian sosial, disiplin, serta bertanggung jawab. Ini yang diharapkan untuk bisa mengubah stigma negatif bagi komunitas motor sehingga tidak terpengaruh oleh pikiran-pikiran negatif, sehingga pandangan masyarakat terhadap komunitas motor ini dapat pelan-pelan berubah menjadi
lebih positif karena dari komunitasnya sendiri pun melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Communication research adalah semua sumber daya yang dipakai untuk menyampaikan pesan atau informasi target audiens. Dari communication set, yang pertama advertising, media yang dipakai buat publikasi kegiatan, contoh Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, website, brosur media, dan media massa. Tujuannya biar masyarakat luas tahu aktivitas sosial YRKI. Yang kedua, bus agent atau kelompok yang jadi penyebar informasi. Contoh ketua komunitas, pengaruh chapter, admin medsos, influencer otomotif. Tujuannya biar info cepat menyebar lewat jaringan komunitas. Yang ketiga, customized message. Isi pesan yang disesuaikan dengan sasarannya, contoh pelajar, safety reading sejak dini, masyarakat donor darah bersama YRKI, pemerintah bersama membagai keselamatan berkendara. Yang keempat, sosial media owned, channel resmi yang dilakukan YRKI, contoh IG, Facebook, TikTok, YouTube, website resmi YRKI. Tujuan untuk menyebar informasi CSR secara konsisten. Selanjutnya adalah word of mouth. Word of mouth adalah penyebaran informasi mengenai suatu produk, layanan, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung antar individu berdasarkan pengalaman pribadi. Dibandingkan dengan iklan, informasi yang berasal dari orang lain seringkali lebih dipercaya karena dianggap lebih jujur dan tidak memiliki kepentingan komersial. Pada komunitas YRKI ini, word of mouth terlihat dari masyarakat yang menceritakan pengalaman positif setelah mengikuti kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh komunitas. Misalnya, peserta donor darah membagikan pengalamannya kepada keluarga atau temannya. Peserta pelatihan safety riding merekomendasikan kegiatan tersebut kepada orang lain, dan penerima bantuan sosial menceritakan manfaat yang mereka rasakan. Cerita-cerita seperti ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap komunitas YRKI. Selain itu terdapat advice and recommendations, yaitu rekomendasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang memiliki pengaruh di masyarakat. Contohnya adalah tokoh masyarakat, kepala desa, pihak sekolah, kepolisian, sponsor, maupun relawan. Dukungan dari mereka dapat memberikan kredibilitas yang lebih tinggi sehingga masyarakat merasa lebih yakin untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh YRKI. Selanjutnya adalah self-generated social media, yaitu ketika masyarakat secara sukarela membagikan pengalaman mereka melalui media sosial seperti foto kegiatan, video, testimoni, Instagram Story, Facebook, maupun TikTok. Yang menarik, konten ini dibuat tanpa diminta oleh komunitas. Karena berasal dari pengalaman nyata, informasi tersebut biasanya dianggap lebih autentik dan lebih dipercaya oleh calon peserta atau masyarakat luas. Baik, saya akan menjelaskan tentang implementasi program CSR YRKI. Pada bagian ini kami menjelaskan bagaimana program CSR Yamaha Racing Indonesia atau YRKI benar-benar diterapkan di masyarakat. Program ini tidak hanya berupa kegiatan komunitas motor, tetapi juga memberikan manfaat sosial, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada sosial dan kemanusiaan. YRKI aktif membantu masyarakat melalui kegiatan sosial seperti donor darah, santunan anak yatim, bantuan untuk korban bencana alam. Kegiatan ini menunjukkan bahwa komunitas memiliki rasa peduli dan ingin berbagi kepada sesama. Yang kedua ada keselamatan berkendara. YRKI mengadakan edukasi mengenai tertib lalu lintas, mengampanyakan pentingnya berkendara yang aman dan bertanggung jawab, tujuan dan mengurangi resiko kecelakaan dan meningkatkan kesadaran pengendara. Yang ketiga lingkungan. Komunitas melakukan penanaman pohon, mengadakan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Touring juga dikombinasikan dengan aksi peduli alam sehingga hobi berkendara tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang keempat ada pemberdayaan. YRKI memberikan pelatihan mekanik. Yang kedua ada mendukung pelaku UMKM. Yang ketiga ada mengadakan workshop, service, dan edukasi kepada masyarakat agar memiliki keterampilan yang bermanfaat. Selanjutnya ada hasil yang dicapai, mengubah stigma negatif ranking menjadi komunitas yang peduli. Yang kedua ada meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap YRKI.
Yang ketiga adalah memperkuat hubungan dengan pemerintah, kepolisian, sponsor, dan masyarakat. Yang keempat ada menumbuhkan budaya solidaritas dan kepedulian sosial di kalangan anggota. Yang terakhir menjadikan YRKI sebagai komunitas motor yang berdampak sosial positif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, program CSR Komunitas Yamaha Racing Indonesia atau YRKI merupakan bentuk implementasi komponen input dalam Consumer Decision Making karena mampu mempengaruhi persepsi masyarakat melalui strategi marketing mix, societal influences, dan komunitas sources. Berbagai kegiatan seperti donor darah, ambulan gratis, bantuan bencana, safety riding, serta aksi sosial lainnya membuktikan bahwa YRKI bukan hanya komunitas pencinta motor, tetapi juga komunitas yang aktif memberikan manfaat bagi masyarakat.